Di awal film, kita diperlihatkan sebuah keadaan yang terjadi di suatu kota. Gak ada siapa-siapa, gak ada kehidupan, dan juga gak ada suara orang-orang, membuat kota ini benar-benar terasa seperti kota mati. Namun ternyata di balik kesepian yang ada, masih terdapat seorang laki-laki parubaya bernama Dale. Bisa dibilang, Dale adalah satu-satunya orang yang mampu bertahan sampai sejauh ini, setelah terjadinya peristiwa mengerikan yang udah menimpa seluruh umat manusia. Peristiwa apa yang terjadi, juga gak bisa diketahui pasti, tapi yang jelas, Dale cuma beraktivitas sendirian aja tanpa ditemani oleh satu orang teman pun. Beruntung Dale yang sempat bekerja sebagai penjaga perpustakaan, masih bisa mengandalkan perpustakaan itu untuk berdiam diri. Waktu demi waktu ia lewati dengan ketenangan yang begitu luar biasa, sampai-sampai Dale gak bisa lagi merasakan apa itu yang namanya berinteraksi. Bahkan saking gak adanya orang yang bisa ia andalkan, Dale pun harus mengeluarkan tenaga ekstra demi mengevakuasi seluruh jasad yang berserakan. Baik itu dari mensterilkan rumah tersebut, membawa mayat-mayat yang ada, dan juga mengubur satu persatu mayat yang udah ia bungkus. Apabila satu blok udah ia evakuasi, maka Dale akan memberikan tanda silang, yang berarti blok tersebut telah siap untuk dihuni. Entah dihuni oleh siapa, Dale hanya berharap kalau suatu hari nanti ia bisa membuat keturunan yang baru, sekaligus mencegah kepunahan umat manusia. Jelas ketiadaan listrik juga menjadi masalah bagi Dale, yang setiap hari harus menunggu terbitnya matahari agar bisa beraktivitas. Namun untung aja, ketersediaan bahan bakar belumlah menjadi hal yang langka sampai sejauh ini. Singkat waktu, Dale pun terbangun dari tidurnya, dan ia langsung bergegas untuk melakukan segala aktivitas seperti biasa. Tapi di saat itu juga, ia malah gak sengaja melihat sebuah mobil yang udah mengeluarkan asap, serta terdapat seorang perempuan di dalamnya. Karena merasa kasihan, Dale sengaja membawa perempuan itu ke salah satu rumah yang udah ia sterilkan. Dari sini sih sebenarnya Dale sangat sadar, kalau keberadaan orang asing benar-benar berbahaya bagi dirinya. Walaupun pada saat itu jugalah, perempuan itu berkata bahwa ia gak berniat untuk macam-macam, melainkan ia baru aja melewati malam dengan mabuk-mabukan, karena gak tahan lagi dengan segala kesepian yang harus ia lalui. Mendengar hal itu, Dale gak mau peduli terlalu banyak, yang dimana Dale sendiri langsung menyuruh wanita itu untuk pergi dari wilayah ini, dengan menggunakan sebuah mobil yang sengaja ia berikan. Sepulang dari tempat tersebut, Dale kembali melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, yang tanpa disangka-sangka, si wanita itu malah terus mengikutinya. Wanita yang bernama Grace itu berkata, kalau ia ingin tetap tinggal bersama Dale, gak peduli seberapa cueknya Dale terhadap Grace. Grace juga menawarkan dirinya untuk membantu Dale mengevakuasi mayat, agar keberadaannya lebih berguna bagi Dale sendiri. Sampai sejauh ini sih, Dale belum merasa yakin dengan apa yang diucapkan oleh Grace di setiap waktunya. Dan sampai pada suatu saat, Dale merasa gak tega udah mengusir Grace secara paksa di tengah malam. Dari situlah, Dale langsung mengajarkan segala hal yang harus dilakukan oleh Grace setiap harinya. Baik dari cara mengevakuasi sebuah jasad, serta mensterilkan seisi rumah. Gak sampai di situ aja, Grace juga diperlihatkan caranya mengubur tiap-tiap jasad yang udah dievakuasi dari blok tertentu. Kemudian mereka pun berkunjung ke sebuah supermarket yang selama ini udah menjadi dapur pribadi bagi Dale sendiri. Segala makanan bisa mereka pilih sebebasnya, walaupun ada beberapa makanan yang udah kadaluarsa. Gak cuma supermarket, segala toko juga bisa mereka kunjungi sesuka hati, tanpa diteriaki maling sama sekali. Sore harinya Grace kembali ditugaskan oleh Dale untuk mengunjungi beberapa blok yang tersisa. Tentu aja kali ini Grace gak akan didampingi oleh Dale, dan ia harus melakukannya sendirian. Akan tetapi baru aja mau berangkat, Grace malah mendengar suara gerasak-gerusuk dari sebuah rumah yang udah berantakan. Setelah diteliti, ternyata di dalam rumah tersebut masih terdapat seekor anjing yang selamat, dan langsung dibawa pulang oleh Grace pada saat itu.
Ketika hari berganti, mereka berdua pun bergegas untuk memancing beberapa ikan di sebuah danau yang sangat hening. Dengan skill memancing yang seadanya, Dale masih mampu untuk mendapatkan sepasang ikan, yang tentu aja ikan-ikan itu akan menjadi santapan spesial bagi mereka berdua. Setelah sekian lama hanya mengkonsumsi makanan kaleng, Grace bersama Dale akhirnya bisa merasakan lagi sebuah kenikmatan dari memakan daging ikan. Pada esok hari, anjing yang dibawa Grace udah mulai rewel dan mengacak-acak berbagai buku yang selama ini dirawat oleh Dale. Dari situlah Dale terkena gigitan anjing tersebut, yang berujung ia sengaja melepaskannya begitu aja. Jelas Grace langsung mengajak Dale untuk mencari keberadaan anjing itu, walaupun akhirnya Dale mengaku bahwa ia sengaja melepasnya. Karena hal tersebut, Grace pun langsung sedih sesedih-sedihnya, karena ia gak bisa lagi memiliki siapa-siapa, selain Dale yang begitu cuek kepadanya. Dari awal kedatangannya, Grace sangat berharap untuk bisa membuat keturunan bersama Dale. Gak peduli keterbatasan fisik apa yang ia alami, setidaknya mereka bisa membuat keluarga baru, dan begitu seterusnya tanpa henti. Hanya saja Dale berkata, kalau ia udah biasa untuk menyendiri, yang dimana sebelum wabah ini terjadi, orang-orang udah pada menjauhinya. Entah kalimat apa yang tepat untuk menjelaskan perasaan Dale, tapi yang jelas perkataan itu, benar-benar menyindir segelintir orang di dunia ini. Hari demi hari mereka lalui bersama, dengan segala rutinitas yang terus berulang setiap harinya. Dari sinilah Grace mulai belajar untuk memperbaiki berbagai panel surya yang ada di tiap rumah, dengan harapan ada sumber energi terbaru bagi manusia baru. Gak terasa hampir dari seluruh blok yang ada di kota ini, udah mereka sterilkan satu persatu, walaupun masih ada satu rumah yang terlihat masih belum diapa-apain, padahal rumah tersebut berada di sebuah blok yang diberi tanda silang. Ketika masuk, Grace langsung disambut oleh jasad seorang ibu-ibu yang sedang terduduk di ruang makan, yang gak taunya ternyata jasad itu adalah jasad dari ibunya Dale. Dengan kata lain, Dale sengaja untuk gak sterilkan rumah ini, dikarenakan ia gak sanggup untuk melihat jasad ibunya. Meski pada akhirnya Dale udah mampu untuk merelakan hal tersebut, dan mereka pun langsung bergegas untuk mengubur jasad itu. Setelah selesai, Grace berkata kalau ia ingin memberitahu sesuatu kepada Dale. Namun tiba-tiba belum aja dikasih tahu, scene malah langsung berganti ke esok harinya dan memperlihatkan Dale yang baru terbangun di sebuah rumah. Jelas kondisi ini membuat Dale penasaran, apalagi dia juga mendengar sebuah percakapan dari dua orang atau lebih di lantai dasar. Yang setelah dicari tahu, ternyata Grace masih tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Patrick dan juga Violet. Melihat hal itu, tentu aja Dale merasa kecewa dengan Grace. Apalagi orang tuanya itu malah berkata, kalau selama ini Dale gak cuma sendirian, melainkan di pusat kota, terdapat ribuan orang yang juga selamat dan mereka hidup berbahagia di kota itu. Saat itu jugalah, Dale diajak untuk bergabung dengan komunitas tersebut, demi memulai kehidupan baru, serta meninggalkan kota ini yang gak lagi memiliki harapan. Mendengar ajakan tersebut, Dale langsung pergi dari rumah itu. Yang anehnya lagi Grace langsung berkata kalau kedua orang itu bukanlah orang tuanya. Gak diketahui pasti, mana yang harus dipercaya oleh Dale pada saat ini. Tapi yang jelas ia gak memiliki waktu untuk mengurus hal tersebut. Apalagi dengan segala celotehan Patrick yang menyinggung tentang sebuah komunitas. Walaupun untuk yang terakhir kalinya, Patrick masih aja merayu Dale untuk ikut bersamanya, demi memulai kehidupan baru dan melupakan masa lalu yang sangat menyedihkan. Atas ajakan inilah, Patrick langsung memberitahu bahwa di pusat kota, para dokter udah membuat sebuah alat yang bisa menyatukan kehidupan manusia senormal mungkin. Namun tetap aja, ajakan itu galah membuat Dale tertarik sama sekali, melainkan ia lebih tertarik untuk hidup dalam kesunyian, yang memang benar dimulai pada hari itu. Dale memulai lagi segala aktivitasnya seperti biasa, meski kali ini gak ada Grace yang menemaninya. Sedangkan Grace sendiri udah berangkat ke pusat kota, sambil ditemani oleh kedua orang tuanya. Sampai di suatu waktu, Dale merasa kalau ia harus mencari tahu keberadaan Grace, sambil melihat-lihat keberadaan sebuah kota yang dimaksud oleh Patrick. Pada saat itu jugalah Dale harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, tentunya sangat memakan energi.
Seperti halnya ia harus terus-terusan berganti mobil dan juga beristirahat di pinggir jalan. Dengan total waktu selama 3 hari, Dale akhirnya melihat kota tersebut, yang memang benar ada kehidupan di dalamnya. Tanpa basa-basi lagi, Dale yang berhasil menemukan kediamannya Patrick, langsung bergegas masuk secara diam-diam demi mencari seorang Grace. Dan ternyata, Grace udah berada di sebuah ruangan, dengan banyak sekali kabel-kabel gak jelas yang dihubungkan ke tubuhnya. Usut punya usut, Grace dipaksa untuk mengikuti treatment yang udah diterapkan secara massal terhadap orang-orang di kota ini, yaitu penghapusan memori masa lalu demi memulai kehidupan baru. Yang udah jelas, Patrick dan juga Violet bukanlah orang tuanya Grace, melainkan mereka adalah orang biasa yang gak saling kenal satu sama lain. Alhasil, di saat itu jugalah, Grace langsung menembak Patrick yang mengetahui pelarian mereka berdua, sedangkan Violet malah biasa-biasa aja. Dikarenakan Violet sendiri masih baru sadar, kalau ia bukanlah siapa-siapanya Patrick maupun Grace. Keesokan harinya, Dale bersama Grace langsung bergegas untuk pergi dari kota itu, sambil membawa beberapa ikan hias yang ada di rumahnya Patrick. Dengan alasan ikan bisa menemani Grace kapan aja, dan gak akan menggigit Dale seperti anjing yang sebelumnya. Dari sinilah, Dale sadar betul kalau seluruh orang yang ada di kota ini, hanya bisa berbahagia setiap waktunya dikarenakan seluruh ingatan mereka udah di-setel seperti baru. Padahal mah, keluarga atau teman mereka yang ada sekarang ini, sama sekali gak mereka kenal sebelumnya. Di akhir film Dale dan Grace memutuskan untuk membuat keturunan baru secara alami, serta kembali ke kota asal mereka demi membangun sebuah kehidupan. Sedikit penjelasan, biar kalian makin puas, sebenarnya Grace itu udah pernah pergi ke kota ini sendirian, setelah mendengar kabar bahwa banyak orang-orang yang selamat. Awalnya sih memang Grace gak betah dengan kota ini, dan ia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya. Namun setelah kembali, Grace malah gak menemukan siapa-siapa lagi selain Dale yang sangat cuek kepada dirinya. Maka dari itulah, ia sengaja bertemu lagi dengan Patrick serta Violet yang sedari awal memang udah menunggu kedatangannya, sambil membawa Dale yang siapa tahu mau ikut.